Ada yang pegang gaul cuma sama badan sabar puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Masih dalam suasana Paskah, mari kita ucapkan selamat sambil kiri kanan dan belakang sambil senyum dan ucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah. Jauh. Ya, luar biasa. Selamat Paskah, bahkan semangat Paskah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Seolah-olah segala rencananya berjalan dengan mulus, dengan baik. Seolah-olah kehidupannya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik selalu teralami. Tidak dapat dipungkiri, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap kita pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan. Ada seorang pelari Olimpiade yang bernama Derek Raymond. Tahun 1985, Derek Raymond tercatat sebagai pelari yang memenangkan medali emas Olimpiade yang dilaksanakan pada waktu itu. Namun pada tahun 1992, ketika dilaksanakan kejuaraan lari di Spanyol, Derek Raymond yang sementara bersaing dengan lawan-lawannya tiba-tiba di lari jarak 400 meter, ketika menempuh jarak 150 meter, Derek Raymond mengalami cedera di bagian hamstringnya. Dengan keadaan yang begitu cepat berlari, tiba-tiba ia mengalami cedera sehingga dia pun mulai menurunkan kecepatan dan menahan sakit yang begitu hebat. Akhirnya dia tidak dapat berlari lagi. Dia hanya dapat berjalan dengan menahan rasa sakit di bagian kaki. Ketika melihat itu, para penonton yang ada pada waktu itu sontak terkejut karena Derek telah dijumpai oleh tim medis dan mengatakan dia tidak dapat melanjutkan lomba ini. Tetapi Derek Raymond, dia tetap berjalan di lintasan pertandingan meskipun lawan-lawannya telah jauh meninggalkannya. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada seorang laki-laki parubaya yang lari dari bangku penonton. Dia menerobos kerumunan penjaga dan dia langsung merangkul Derek Raymond. Ternyata itu adalah ayahnya. Seorang ayah yang melihat anaknya begitu kesakitan, dia tidak begitu tega untuk membiarkan anaknya itu berjalan sendiri. Ayahnya menerobos kerumunan, barisan penonton dan penjaga, dan dia menggendong anaknya untuk berjalan bersama menuju garis finish. Derek Raymond mungkin gagal. Dia tidak dapat meraih medali emas, tapi dia memenangkan hati para penonton. Bahkan juga dia menjadi inspirasi di pada waktu itu. Dia berkata, saya diutus bukan untuk memulai pertandingan, tetapi mengakhiri pertandingan ini. Dari kisah ini juga mengingatkan kita pada peristiwa kematian Yesus Kristus yang menjadi pukulan telak dari para murid
menampakkan diri. Penampakan yang pertama, penampakan yang kedua, belum langsung membentuk keyakinan iman penuh dari para murid. Dikatakan bahwa Petrus dan para murid yang lain, mereka kembali ke Galilea untuk mencari ikan. Kekecewaan, persoalan yang begitu berat membuat mereka kembali ke masa lalu, kembali pada pekerjaan yang pertama sebagai pencari ikan. Padahal di dalam Injil Matius, Markus, Lukas dikatakan pada pasal 5, Injil Matius mencatat Yesus memanggil mereka bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Tapi penjala iman membuat mereka harus kembali lagi. Sehingga dikatakan bahwa dalam peristiwa ini satu-satunya cara untuk dapat membangkitkan semangat iman dari para murid yang mengalami kekecewaan, Yesus harus memanggil mereka untuk kedua kalinya. Dikatakan ketika Petrus dan sahabat-sahabatnya melaut di pantai Tiberias yang juga disebut Danau Galilea, semalaman sebagai nelayan profesional, dikatakan mereka tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Padahal itu dilakukan pada malam hari, dan mereka tahu tempat-tempat terbaik di mana ada ikan. Tetapi anehnya, mereka tidak menemukan ikan ketika mereka menebarkan salah. Seorang teolog yang bernama Cornelius Van Til berkata, memiliki ilmu tanpa Tuhan pasti akan salah arah. Jadi meskipun mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kemampuan untuk menentukan di mana ikan berada, tapi jika tanpa Tuhan dan jika Tuhan tidak mendaki, mereka tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Ketika para nelayan ini kembali pulang karena hampir siang, dikatakan dalam firman Tuhan ini, mereka pulang dengan kekecewaan, tidak mendapatkan apa-apa, sehingga dikatakan ketika Yesus bertanya, anak-anak, apakah ada lauk pauk kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada, dan mereka tidak mengenal dia. Mari kita berikan penegasan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan mengapa para murid tidak dapat mengenal Yesus? Karena dikatakan dalam hati dan pikiran mereka sedang ditutupi oleh kekecewaan, sakit hati. Bahkan ketika tidak mendapatkan ikan, itu berarti mereka tidak akan makan. Berapa banyak di antara kita terkadang dalam kekecewaan, terkadang hidup yang berat, salah di dalam mengambil jalan keluar, salah di dalam berucap, salah di dalam berpikir, bahkan terkadang juga salah di dalam menentukan langkah kehidupan. Masalah yang banyak, pergumulan yang besar menutup mata iman untuk memandang kepada Yesus, sehingga dikatakan bahwa ketika melihat hal itu, Yesus pun memerintahkan kepada mereka, tebarkanlah jalan di samping kanan perahu. Jika seandainya para murid berkeras hati, tidak mendengarkan panggilan Tuhan, tidak mendengarkan perintah Tuhan, apakah mereka akan mendapatkan berkat? Tentu tidak. Meskipun dalam keadaan lelah, seharian semalam
panggilan itu dan perintah itu, dan ketika mereka menebarkan jalan di samping kanan perahu, mereka mendapatkan dan menangkap ikan yang sangat banyak. Ketika mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, seorang murid yang bernama Yohanes berkata, "Petrus, itu Tuhan." Petrus yang mendengar itu, dikatakan dia langsung memakai jubahnya atau bajunya dan dia terjun ke danau. Dia menjumpai Yesus. Sehingga dari gambaran firman Tuhan ini, meskipun Bapak Ibu terkadang kecewa dengan kehidupan yang begitu besar yang kita alami dalam persoalan hidup, jangan sampai kita mengindahkan perintah Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika sakit hati, kecewa, menderita, meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan ibadah, kita menjadi terhilang, bahkan dalam kekecewaan itu pun kita hanyut dalam lumpur dosa. Tetapi panggilan Tuhan, perintah Tuhan memberikan semangat yang baru yang direspon lewat keyakinan iman yang dinyatakan oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya respon iman dari Petrus ini adalah merupakan panggilan di dalam keyakinan imannya, di mana di antara para murid yang lain dia merasa diri paling berdosa. Dia merasa diri paling tidak layak. Kita tahu alasannya bersama. Dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Penyangkalan itu membuat dia menutup diri, membuat dia mengasingkan diri, membuat dia ada di dalam kehidupan yang kehilangan pengharapan. Tapi ketika dia mendengar panggilan Tuhan, ada secercah sinar pengharapan baru dalam kehidupannya. Itu nyata. Ketika dia menjawab panggilan itu, Yesus telah menyiapkan api dan di atasnya ada ikan dan roti yang sementara dimakan. Hal itu menandakan bahwa Yesus tidak menghakimi Petrus dan para murid yang tergoncang iman dengan berkata, "Peteganoni, kasih tinggal pak kita, petegan Petrus sosakal pak kita." Tapi dengan penuh kelembutan kasih, Yesus membuka tangan untuk memeluk dalam iman, untuk kembali memberikan semangat bagi Petrus dan murid yang lain bahwa tugas mereka belum selesai. Ada banyak di antara kita yang menjadi hakim bagi sesama kita. Ketika kita memposisikan diri merasa paling baik dan benar, justru kita bukan merangkul, kita bukan memeluk, bahkan bukan kita menyiapkan pelayanan kasih. Terkadang kita menjudge, sehingga ketika orang mencari kesalahan orang lain, orang menempatkan diri paling benar dari yang lain, berbeda dengan Yesus. Sekalipun dia benar, sekalipun dia disalibkan, tetapi dia menyatakan pengampunan, bahkan kembali memanggil para murid. Hal ini juga mengajarkan di dalam kehidupan setiap orang. Jika kita pernah gagal, jatuh, bahkan melakukan pelanggaran dosa, selagi masih hidup, masih ada kesempatan untuk menjawab rangkulan Tuhan lewat kasih-Nya yang besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa ternyata kegagalan dengan meninggalkan Tuhan
Ketika di mimbar gereja ini khotbah disampaikan lewat mimbar gereja, khotbah disampaikan dalam mimbar kolom, memanggil Bapak Ibu Saudara yang terhilang, yang hidup dengan penuh sakit hati, yang hidup masih penuh dengan amarah dan dendam, untuk menyatakan tentang pelayanan kasih seperti yang dilakukan oleh Yesus, maka akan membuka pintu berkat. Alkitab mencatat ikan yang di saat itu berjumlah 153 ekor. Dan dikatakan jala itu koyak, tetapi jala itu tidak sobek. Menyadarkan kita bahwa di tengah segala kekecewaan hidup, berkat Tuhan masih disiapkan bagi orang yang mau menjawab panggilan Tuhan itu. Petrus sadar dia orang berdosa, tetapi dengan penuh kerendahan hati dia mendengar panggilan Tuhan. Sehingga jika kita membaca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19, di situ tercatat Petrus dipanggil oleh Yesus dan diserahkan pelayanan, yaitu gembalakanlah domba-domba. 3 kali Yesus mempertanyakan kepada Petrus, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Yesus menanyakan itu untuk memberikan kepastian dan kejelasan bahwa Yesus tidak pernah salah dalam memilih, sekalipun kita terkadang melanggar, tetapi ketika ada pertobatan maka dipercayakan berkat yang penuh dalam hidup. Saat ini banyak di antara kita terkadang merasa kecewa, bahkan juga merasa gagal untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Mengapa demikian? Karena ketika orang berupaya untuk hidup baik dan benar, ada banyak ujian tantangan di dalamnya. Melakukan hal yang baik terkadang tidak dihargai. Berupaya menghormati orang, kita sendiri tidak dihormati. Sehingga di dalam kekecewaan semuanya itu, terkadang kita pun memilih untuk menjauhkan diri, bahkan menghindarkan diri kita. Bahkan juga terkadang membuat kita salah dalam mengambil jalan keluar. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ada seekor kunang-kunang dan seekor ular. Ular ini berusaha untuk memakan kunang-kunang ini. Dia mematok, dia berupaya untuk memakan kunang-kunang yang bercahaya. Seekor kunang-kunang yang bercahaya ini berkata, apakah aku masuk dalam rantai makanan? Sang ular berkata, tidak. Jadi apa alasan engkau ingin memakan ini? Sang ular pun berkata, aku tidak tahan melihat sinar terangmu. Analogi dari peribahasa ini, terkadang bukan kita yang melakukan kesalahan. Terkadang bukan kita yang melakukan pelanggaran, tapi ada orang yang tidak senang melihat terang kehidupan kita. Sehingga ada orang yang tidak senang melihat terang kehidupan kita, berupaya untuk menjatuhkan kita dalam kegelapan. Yang menjadi
engkau berdosa, engkau menyangkal aku. Tetapi mereka yang telah jatuh dalam kegelapan, Yesus rangkul dengan menyiapkan makanan, berarti menyiapkan berkat. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Sehingga kita pun yang memiliki terang Kristus dalam hidup kita, ketika terang terus bercahaya, maka justru kita akan menerangi hati saudara-saudara kita yang hidup dalam kegelapan. Dan ketika mereka merasakan terang kehidupan kita, mereka pun akan merasakan Kristus dalam kehidupan kita yang telah menjadi terang. Karena itu, janganlah padamkan sinar kehidupan yang ada dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Kecewa, menangis, bahkan terkadang sakit hati, itu adalah bagian dari kasih Tuhan untuk memoles kehidupan kita. Ibarat mutiara, tidak langsung bersinar, dia harus dibersihkan dari kerak-kerak yang ada di dalam laut sehingga dia pun boleh bersinar. Dan dikatakan, itulah sinar kasih Kristus yang akan terus menerangi kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan menerangi kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Pujian yang telah disiapkan.